warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga pada malam ini kita masih diberikannya izin untuk dapat mengikuti kegiatan sebagaimana yang kita laksanakan sesuai dengan jadwalnya, yaitu pukul 7. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan kepada Habibillah, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai Ibu Abdi ambil. Sangat saya hormati Bapak Ibu rekan sejawat di 16 Komang yang telah bersedia meluangkan waktunya pada malam ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif, yang mana kegiatan ini adalah salah satu tugas CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman yang dilaksanakan selama 1 jam ke depannya. Baiknya Bapak Ibu, saya akan melakukan ice breaking. Ketika saya bilang ini 1, yang ini 2, tidak jelas ya. Kemudian kalau yang ini 3. Saya ulangi, ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Sebelumnya Bapak Ibu, apa saya kelihatan jelas atau enggak? Apa tampilan saya jelas atau tidak, Bapak Ibu? Jelas. Saya ulangi. Jarinya kurang jelas, Bu. Iya. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Ya, saya ulangi. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Oke. Semuanya boleh di open mic, buka mic-nya. Ini Aku. ini Ya. 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. ini 3. ini 1, Ya. kalau yang ini kalau yang ini Nampak dong. nampak. Saya ulangi, ini 1. yang ini 2, kalau yang ini 3. ini 4. yang ini 2, 5. kalau yang ini 3. 6. Jadi yang mana jawabannya yang betul Bapak Ibu? Ini 1, kalau yang ini 1, kalau ini 2, kalau yang ini 3. Oh iya. Setiap saya mengatakan ini berarti jawabannya 1. Yang ini jawabannya 2. Kemudian kalau yang ini jawabannya 3. Oke. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu, kita akan menampilkan diseminasi tentang budaya positif. Saya akan share screen. Sudah mungkar dua. Bagaimana Bapak Ibu, sudah kelihatan jelas belum? Jelas Bu Yosi? Baik. Di mana kegiatan diseminasi ini saya ulangi tentang budaya positif sebagai salah satu tugas CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman. Di mana yang pertama itu mengenai disiplin positif.
Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Yang pertama dulu, sesuai dengan pemahaman awal kita tentang disiplin. Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu tentang disiplin? Tepat waktu. Nah, iya, ada yang bilang tepat waktu. Apalagi Bapak Ibu? Datang sebelum Bertanggung jamnya. jawab. Bertanggung jawab. Dan mungkin banyak jawaban lainnya mengenai disiplin ya. Kita lihat. Ada mungkin yang menjawab disiplin itu berkaitan dengan tata tertib, kemudian kepatuhan. Ada juga tadi yang menjawab tanggung jawab, datang tepat waktu dan sebagainya. Itu tentang disiplin yang kita pahami. Nah, kita lihat selanjutnya. Disiplin ini asal katanya dari bahasa Latin disciplina yang artinya sebetulnya adalah belajar. Jadi discipline juga asal katanya sama dengan disciple tadi, yaitu maknanya murid sebetulnya. Jadi asal katanya itu bukan tentang tata tertib. Jadi disiplina itu sebetulnya kata awalnya tentang belajar. Kita lanjutkan, makna disiplin itu sebetulnya tentang bagaimana cara kita mengontrol diri. Kemudian bagaimana kita menguasai untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai supaya tercapai. Jadi disiplin itu tidak hanya tentang yang kita pahami tepat waktu, tidak hanya tentang patuh pada tata tertib, tapi bagaimana kita menguasai diri kita untuk memilih tindakan supaya dapat menentukan nilai-nilai yang akan kita capai nantinya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, jadi bukan hanya ekstrinsik saja. Kemudian perilaku manusia itu kan dilatar belakangi oleh dua motivasi, ada yang ekstrinsik dan ada yang intrinsik. Kalau yang X itu yang kita pahami motivasinya itu datang dari luar, sedangkan intrinsik itu betul-betul datang dari dalam atau kehendak pribadinya. Dimana sesuai dengan levelnya, kalau motivasi ekstrinsik itu di level 1-nya yaitu menghindari rasa sakit. Kemudian yang level 2-nya mendapatkan penghargaan. Kemudian lanjut ke level 3 sudah berada pada motivasi intrinsik yaitu menghargai diri sendiri. Kemudian bagaimana menanamkan disiplin positif pada peserta didik kita, yaitu salah satunya dengan pendekatan restitusi, di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan dengan mencari solusi dari masalah. Jadi pendekatan restitusi ini kita tidak memberikan hukuman kepada peserta didik, tapi menuntun anak didik ini supaya dapat memperbaiki kesalahannya dan menemukan solusi dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian restitusi ini sebetulnya mengacu kepada kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan untuk dipenuhi. Sehingga ketika peserta didik ini melakukan kesalahan, mereka nantinya akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu tentunya kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kasih sayang. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima yaitu kebebasan. Kita lihat satu-satu. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya yaitu kebutuhan biologis seperti makan, tempat tinggal dan kesehatan, itu yang biologis. Kemudian yang kedua kebutuhan psikologis terkait dengan perasaan aman. Contohnya seperti ini, ketika anak itu belum makan pagi, anak itu mungkin bisa jadi tidak membawa uang, dia mengambil uang temannya untuk jajan gitu. Jadi ada kebutuhan anak itu yang tidak terpenuhi, makanya dia melakukan kesalahan. Jadi seperti yang disebutkan tadi, restitusi itu terjadi sesuai dengan kebutuhan dasar manusia itu ada yang belum terpenuhi, makanya dia melakukan kesalahan. Seperti itu contohnya. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa terima.
Yang ini kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial seperti teman, keluarga, dan kelompok di mana kita bergabung. Ini kebutuhan yang kedua. Selanjutnya kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan, yaitu perasaan dihargai, diakui, dan dihormati. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan dan pilihan, yaitu kebutuhan kemandirian, otonomi, dan mampu mengendalikan arah hidup. Yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan, di mana-mana ketika kita sudah sumpek melakukan suatu pekerjaan, kita membutuhkan suatu kesenangan atau membutuhkan refreshing. Itu adalah salah satu kebutuhan manusia. Ini tadi 5 kebutuhan dasar yang mesti dipenuhi oleh manusia, dan ketika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka di sanalah peluang-peluang timbulnya suatu masalah, apalagi kepada anak didik kita yang statusnya masih labil. Ini ada pertanyaan pemantik. Ibu Amel, salah satu guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswanya yang bernama Doni. Anak di kelas 2 telah datang kepada Ibu Amel dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Amel, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan pendapat Bapak Ibu, apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, sesuai dengan kebutuhan yang kita bincang-bincang tadi, yang 5 tadi ya, Ibu Amel ini menghadapi Doni yang sedang menghadapi masalah pula, di mana masalah Doni itu meminta dengan paksa bekal makan siang kepada teman-temannya. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apa alasan Doni melakukan itu? Silakan Bapak Ibu. Sesuai dengan 5 kebutuhan tadi, ada kebutuhan, saya balik ke slide sebelumnya. Ini ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bagian mananya kebutuhan Doni yang belum terpenuhi sesuai dengan penjelasan pada pertanyaan pemantik ini? Kebutuhan bertahan hidup. Nah, ya, betul sekali Ibu Neti, bahwa Doni ini sebetulnya belum terpenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup, yaitu belum makan, sehingga dia memaksa teman-temannya dan meminta bekal makan siang dengan paksa kepada teman-temannya seperti itu. Selanjutnya kita kembali ke 5 posisi kontrol ya. Ada sebagai penghukum, posisi kita sebagai pendidik ini ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau dan manajer. Ini 5 posisi kita. Nah, di level yang paling tinggi itu posisi kita adalah sebagai manajer, dan level paling bawah itu posisi kita adalah sebagai penghukum. Nah, di mana posisi kita? Kita lihat dulu penjelasannya. Di mana penghukum ini ketika kita posisi sebagai pendidik ya. Contoh kata-katanya seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, tuh salah satu contohnya. Kita masih berada pada level penghukum. Kita lanjut yang kedua. Pembuat merasa bersalah. Ini level kedua. Apa kata-kata yang kita sampaikan kepada anak yang bermasalah? Contohnya, ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Nah, ini ketika kita memberikan kata-kata itu kepada anak, maka anak ini akan merasa bersalah begitu. Ini masih di level kedua, tapi di atas penghukum. Yang ketiga, ketika anak menghadapi masalah, kata-kata yang kita sampaikan, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat, tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Ini menganggap siswa itu seperti teman dekat begitu. Ini masih di level ketiga. Lanjutnya level keempat yaitu pemantau. Contohnya, ketika siswa menghadapi masalah, langsung kita hadapkan. Tata tertib kita seperti apa? Apa yang telah kamu lakukan?
sanksi dan konsekuensinya apa. Jadi kita langsung sesuai dengan tata tertib di sekolah kita gitu. Kita langsung memberikan apa tata tertib kita, apa sanksinya, apa konsekuensinya. Kemudian yang kelima ada posisi yang paling tinggi, yaitu level manager, di mana di sini posisi kita sangatlah betul-betul dihormati begitu. Kata-katanya seperti ini. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Jadi kita menanyakan solusinya, sehingga anak ini akan memberikan solusi yang betul-betul datang dari keinginan dia gitu. Bukan kita yang menyampaikannya, kita hanya menuntunnya untuk dapat menemukan solusi. Nah, solusi ini datangnya dari anak, bukan kita begitu. Kita hanya menuntunnya. Kemudian bagaimana menanamkan disiplin positif pada anak? Ya, salah satunya tadi dengan pendekatan restitusi. Jadi ketika anak ini membuat salah, misalnya salah dalam melakukan refleksi, maka tentang untuk memperbaiki kesalahannya, mereka melakukan sesuatu sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai diri gitu. Jadi ada perbaikan dengan kesalahan tersebut, tidak hanya memberikan hukuman, tidak hanya melakukan pendekatan, tetapi juga dengan memperbaiki kesalahan dan menemukan solusi atas masalahnya. Itu tadi pendekatan restitusi. Nah, pendekatan restitusi ini ada 3 langkah sesuai dengan langkah yang 3 itu namanya segitiga restitusi. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contohnya siswa yang bermasalah, kita stabilkan dulu kondisinya. Ada anak yang tidak piket misalnya, atau ada anak yang telat, kita akan mengatakan kepada anak tersebut bahwa kesalahan telat itu adalah hal yang biasa, mungkin sekali-kali, tapi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu kondisinya, jangan kita langsung memvonis bahwa kesalahan dia itu betul-betul tidak bisa lagi diperbaiki gitu, tapi kita menstabilkan kondisinya. Kemudian yang kedua, kita validasi tindakannya, bahwa tindakannya yang dia lakukan tersebut betul-betul salah. Bagaimana kata-katanya? Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu tahap yang keduanya. Jadi kita memvalidasi bahwa tindakannya itu salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalnya yang telat tadi kan, kita tanya bahwa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita tidak boleh telat atau datang tepat waktu gitu. Jadi kenapa kita tidak patuh pada keyakinan kelas kita? Nah, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Kemudian kita tanyakan lagi solusinya. Jika besoknya akan melakukan hal yang sama, apa solusinya begitu. Jadi kita menggali solusi dari anak ini dengan menanyakan keyakinan kelas tersebut. Jadi tidak langsung mencap bahwa anak itu salah langsung, tapi ada tahapannya dengan 3 tahapan tadi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Contoh kasus yang pertama ya. Sabrina bangunnya telat dan sampai di sekolah dia salah memakai sepatu. Karena tergesa-gesa pergi sekolah, dia memakai sepatu warna coklat. Jadi Sabrina ini berusaha sampai di sekolah, namun tiba di sekolah dia juga telat. Nah, di gerbang sekolah dia bertemu dengan Pak Lukman. Pak Lukman menanyakan bahwa kenapa sepatumu berwarna coklat begitu. Namun Pak Lukman ini langsung saja menetapkan bahwa Sabrina ini salah karena sudah memakai sepatu yang tidak sesuai dengan ketentuan gitu. Ya, jawabannya Pak Lukman ini kayak gini. Ya sudah, kamu sudah tidak patuh pada tata tertib sekolah. Kamu salah, sudah telat, salah pula warna sepatunya kayak gitu kan.
Jadi langsung memvonis bahwa Sabrina ini salah tanpa memberikan waktu untuk Sabrina memberikan alasan kenapa dia bersalah gitu. Kemudian dia meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman supaya dapat mengenakan sepatunya dan janji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah salah. Langsung mengatakan bahwa anak ini salah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja. Nah, copot sepatumu, kayak gitu, dengan kata-kata yang seperti itu. Lantas Sabrina ini pun tidak memakai sepatu. Dia hanya berdiam di kelas tanpa alas sepatu. Ini contoh kasus yang pertama. Nah, pertanyaannya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Sesuai dengan posisi yang 5 tadi. Apakah masuk ke posisi penghukum, manajer, pembuat merasa bersalah? Kita lihat kembali ya, Bapak Ibu. Nah, penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, atau manajer. Di mana posisi kalau di kasus seperti itu? Nah, Ibu Yosi. Menurut saya penghukum. Iya, tepat sekali bahwa yang dilakukan Pak Lukman itu adalah di level 1. Level 1 kita, posisi kita sebagai pendidik, di mana Pak Lukman masih berada pada level penghukum, langsung menghakimi anak dengan tata tertib begitu. Kita lanjutkan. Ini ya, pemberi hukuman. Betul apa yang disampaikan oleh Bu Yosi bahwa Pak Lukman tetap menyampaikan apa yang salah pada anak ini tanpa memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan alasannya begitu. Kemudian untuk contoh kasus kedua, Bu Yosi bisa minta tolong bacakan. Bu Yosi bisa minta tolong bacakan. Pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur ibu guru, Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirik, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu." Fajar pun buat. Nah, setelah dibacakan Ibu Yosia, kita lihat sama-sama posisi kontrol mana yang diambil oleh Ibu Dani. Kita lihat kembali. Bu Neti. Yang mana Bu Neti? Bu Yona? Pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat merasa bersalah. Betul sekali. Kita lihat ya.
Nih, pembuat merasa bersalah. Contoh kasus ketiga, kita lihat lagi. Bu Patul, minta tolong bacakan. Bu Patul. Bu Patul. Mungkin lagi di imit, Bu. Oh, baik, kita bacakan. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Menarik ke meja Anto sampai 3 kancing bajunya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai dan membawa ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Kemudian, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya? Kemudian Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang lepas? Dino berpikir kemudian menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti kemudian menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti melanjutkan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir, memandang ke meja Anto dan menanggapi, ya, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Dan Dino akhirnya mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Kemudian kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah sudah bercengkrama dan bersendagurau kembali. Jadi sesuai dengan kasus yang ketiga ini, posisi mana yang diterapkan oleh Ibu Suti, Bapak Ibu? Manajer. Ya, di posisi. Nah, ini langkah-langkahnya sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Ibu Suti mengambil posisi sebagai manajer di mana dia mengajukan pertanyaan sesuai dengan yang ada dalam segitiga institusi tadi. Dia menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian memvalidasi tindakan Dino yang salah, dan selanjutnya melakukan pertanyaan-pertanyaan dengan meyakinkan kepada Dino begitu. Nih, posisi yang kita idam-idamkan dan mudah-mudahan semua kita yang ada di sini dapat berada pada posisi yang kelima ini. Selanjutnya yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, keyakinan kelas dan mungkin sebagian kita sudah membuat di kelas bersama dengan anak didik kita, yaitu tentang keyakinan kelas. Sebelum keyakinan kelas itu mungkin namanya kesepakatan kelas dulu. Nah, pertanyaannya, apakah peraturan kelas sama dengan keyakinan kelas? Bagaimana jawabannya? Apakah sama? Bu Neti? Apakah sama peraturan dengan keyakinan kelas, Bu Yosi?
Bagaimana? Tidak. Tidak. Tidak ya Bu Netia. Dengan Kalau kita lihat bedanya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan harapan bersama yang ingin dicapai oleh semua anggota kelas. Nah, tujuan kesepakatan kelas itu adalah membangun lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik. Nah, keyakinan kelas ini sangat beda dengan peraturan. Kalau keyakinan ini dibuat bersama-sama dengan disepakati oleh semua warga kelas, baik itu guru kelas maupun peserta didik. Beda dengan peraturan kelas yang membuat hanya satu pihak saja. Misalnya guru kelas saja yang membuat. Jadi ada bedanya ya. Kemudian keyakinan kelas ini memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, pertanyaan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Contohnya kayak gini, tidak boleh datang terlambat. Itu kan kata-kata tidak itu bukanlah kalimat positif, makanya diganti dengan hadir tepat waktu. Kemudian misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu masih dalam bentuk kalimat yang negatif, diganti membuang sampah pada tempatnya gitu. Jadi setiap keyakinan kelas itu dibentuk dengan kalimat-kalimat yang positif sehingga anak itu akan menangkapnya dengan positif juga gitu. Kemudian yang kedua, bersifat demokratis, dibuat bersama antara guru dan siswa, tidak hanya satu pihak saja seperti yang dijelaskan tadi. Yang ketiga, fokus pada perilaku yang diinginkan dan nilai-nilai yang ingin diwujudkan. Yang keempat, menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab pada setiap anggota kelas. Kenapa? Karena ketika kesepakatan kelas ini telah ditentukan, maka anak-anak ini akan melakukannya dengan tanggung jawab karena ini adalah kesepakatan, diinginkan bersama. Makanya tidak ada lagi rasa yang anak-anak yang tidak memiliki tanggung jawab. Begitu. Kemudian contoh keyakinan kelas itu ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Jadi ada hormatnya, bekerjanya, diterima, dan dimiliki. Nah, di dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas gitu, baik guru maupun muridnya. Itu pertama, nilai peduli, rajin, integritas, tanggung jawab, keadilan, santun, komitmen, belas kasih, semangat, kemudian kedamaian, ketegasan, keteguhan hati, percaya, dan nilai-nilai inilah yang membentuk kita untuk meyakini keyakinan kelas seperti itu. Nah, sampai di sana penjelasan yang disampaikan tentang keyakinan kelas dan disiplin positif. Sampai di sini, jika ada pertanyaan atau tanggapan yang datang dari Bapak Ibu, dipersilahkan. Bu Yosi, silakan mengajukan pertanyaan. Bisa buka slide itu, Bu. Yang mana? 5. Kebutuhan atau posisi? Posisi, bukan. Posisi. Baiklah, terima kasih pada Bu Neza yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya terima kasih Bu. Saya sebagai guru kelas, Bu, ingin bertanya bagaimana caranya supaya saya bisa berada di posisi manajer. Langkah apa yang bisa saya lakukan untuk
berada di posisi manajer tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Yosi yang telah menyampaikan tanggapannya yang sangat hebat. Baik, sebetulnya 5 posisi ini dapat kita laksanakan sesuai dengan kondisi dan keadaannya gitu. Kita bisa menjadi penghukum kalau memang kondisinya tepat begitu. Kita juga dapat menjadi teman, menjadi pemantau, menjadi pembuat merasa bersalah begitu. Namun tentunya yang 4 ini sudah ketika kita sudah mencapai posisi yang 5, ya yang 4 ini hanya sebagai pelengkap dalam situasi-situasi atau kondisi-kondisi yang dibutuhkan seperti itu. Nah, bagaimana kita mencapai posisi manajer ini? Tentunya kita mesti melaksanakan pendekatan restitusi tadi. Nah, pendekatan restitusi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana pendekatan restitusi itu ada 3 langkah. Kita lihat dulu sesuai dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika siswa menghadapi suatu masalah, kita mencoba menerapkan segitiga restitusi ini, tidak langsung menjadi penghukum begitu. Contohnya kayak tadi kan ada siswa yang tidak piket atau ada siswa yang datangnya telat, kita langsung mencoba melakukan praktek segitiga restitusi kepada peserta didik. Contohnya kayak gini, siswa yang telat itu ya kita stabilkan identitasnya dulu dengan menanyakan misalnya bahwa kamu telat ini mungkin hal yang biasa kalau sekali-kali kayak gitu kan. Bukan hanya kamu saja yang pernah telat datang ke sekolah, ibu juga kayak gitu misalnya. Ini masih proses menstabilkan. Jadi kita terapkan dulu pelaksanaan segitiga restitusi ini. Nah, setelah distabilkan, lanjut pada tahapan kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, tentunya dengan menanyakan alasan mengapa kamu telat begitu. Apa penyebabnya? Mungkin siswa ini nanti menjawab bisa jadi karena telat bangun, atau mungkin karena main HP-nya kemalaman kayak gitu kan. Jadi kita menyatakan kepada anak ini bahwa tindakannya itu salah begitu. Jadi setelah kita stabilkan bahwa kesalahannya itu adalah hal yang biasa dilakukan sama dengan ibu mungkin atau sama dengan kita, kemudian kita langsung memberikan validasi kepada anak ini bahwa tindakannya itu salah. Nah, sesuai dengan alasannya tadi gitu. Alasannya main HP sampai malam-malam gitu sehingga bangunnya telat, datang ke sekolah pun telat. Kita validasi bahwa tindakannya itu betul-betul salah. Setelah distabilkan, divalidasi, kemudian tanyakan pada tahapan yang ketiga, itu menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita menyepakati keyakinan kelas, tentunya ya kelas kita sebelumnya membuat keyakinan kelas lah dulu ya sebelum kita menerapkan segitiga restitusi ini. Pada tahap ketiga ini menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian yang tidak kamu lakukan, keyakinan kelas mana yang tidak kamu lakukan. Jika kamu tidak melakukan keyakinan kelas ini, bagaimana teman-temanmu? Apakah mengganggu proses belajar misalnya ketika kamu telat itu? Kemudian nilai-nilai kebajikan tadi, kamu tidak tanggung jawab, kamu tidak melaksanakan tugas dengan baik, begitu misalnya. Jadi kita menerapkan segitiga restitusi ini sebelumnya tentu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi langkah-langkahnya seperti itu, kita lakukan penerapan segitiga restitusi ini kepada anak didik yang bermasalah. Namun sebelumnya dengan peserta didik kita di kelas, kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Mungkin demikian Ibu Yosi. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan segitiga restitusi tersebut ya Bu. Iya. Boleh silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada tanggapan mungkin menambahkan.
atau menambah pertanyaan silahkan. Bu Yuna, Bu Neti, Bu Patul. Bu Mel, silakan Bu. Mungkin sudah dipahami ya. Baik, boleh kita buka kameranya semua dulu. Kita foto dulu. Kemana Kak kamera? Cika, silakan bertanya Ibu Cika. Bu Net. Udah nampak kamera dong. Ya, Bu Yona, silakan kalau ada pertanyaan. Pak Andi, Pak Yogi. Nah, kalau tidak ada mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih banyak atas waktunya kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala amal ibadah kita. Kemudian dimudahkan segala urusan kita ya. Kemudian saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ainun. Ainun sudah tahu belum kenapa Ibu memanggil Ainun? Tahu Bu, Kenapa? karena saya terlambat datang. Ainun telat datang ke sekolah ya. Kamu datang telat setelah Ibu tanyakan ke Bapak Ibu yang lain, ternyata Ainun tuh juga setiap pagi itu telat masuk ke kelas begitu ya Ainun. Kalau sama Ibu mungkin masih bisa memahami. Ainun mungkin telatnya karena telat bangun begitu. Tapi bagaimana dengan Bapak dan Ibu yang lain? Gitu. Kalau Ibu juga pernah telat datang ke sekolah gitu dengan macam-macam alasan. Nah, saat ini Ibu ingin menanyakan alasan Ainun datang telat ke sekolah ini apa? Saya terlambat bangun Bu. Telat bangun ya, baik. Emangnya Ainun telat itu tidur malamnya jam berapa? Jam 12 malam. Kenapa telat Ainun? Karena main HP. Main HP ya. Baik Ainun, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Masih Bu. Apa? Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Ainun telah tidak konsekuen dengan tidak meyakini keyakinan kelas kita ya. Ainun tadi pas kamu telat, bagaimana perasaannya pas masuk ke kelas? Saya jadi malu. Menjadi malu pas masuk ke kelas ya sama teman-temannya. Apalagi Ainun kelas menjadi terganggu begitu ya Ainun ya. Nah Ainun, apa solusinya supaya besok itu kamu tidak datang telat lagi?
Bangun lebih cepat. Nah, bangun lebih cepat ya. Kalau bangunnya lebih cepat, tentunya kamu tidak akan telat lagi dari sekolah. Kemudian malam-malamnya tidak main HP lagi malam-malam sampai pukul 12 ya Ainun ya. Kemudian Ainun, apa tindakan Ainun untuk selanjutnya? Bangun lebih cepat ya. Baik, Ibu akan melihat perubahannya besok. Bagaimana Ainun, apakah sudah tidak telat lagi? Mudah-mudahan Ainun dapat melaksanakan keyakinan kelas betul-betul datang tepat waktu ya Ainun ya. Terima kasih Ainun, saya akan kembali ke kelas. Salam Kaila, sudah tahu belum kenapa Ibu memanggil Kaila? Kenapa? Karena saya tidak ikut kelas. Karena tidak ikut kelas. Tadi Ibu masuk ke kelas, Ibu lihat suasana kelas sangat tidak nyaman, banyak sampah dan tidak bersih begitu. Jadi teman-teman bilang bahwa Kaila itu tidak melaksanakan piket kelas, dan teman-teman juga tidak ada teman Kaila ada yang tidak datang ke kelas ya. Kelas itu betul-betul tidak bersih begitu Kaila. Ibu bisa memaklumi alasan Kaila mungkin kenapa tidak ikut kelas, bisa jadi karena telat datang begitu kan. Ibu juga pernah melakukannya. Tapi bagaimana dengan teman-teman Kaila begitu? Teman-teman Kaila yang telah tiket tentunya tidak akan menerima alasan Kaila, karena Kaila itu setiap tiket itu tidak melaksanakan tiket kelas gitu. Jadi tentu Ibu menanyakan alasan Kaila, kenapa Kaila tidak tiket kelas kan? Saya tadi lapar Bu dan tidak sempat untuk ikut kelas. Setelah makan baru sudah Jadi kamu belum makan pagi di rumah ya, dan Kaila juga tidak cepat datang ke sekolah begitu ya. Kaila masih ingat tidak tentang kesepakatan atau keyakinan kelas kita? masih melaksanakan tiket kelas dengan penuh tanggung jawab. Melaksanakan tiket kelas dengan penuh tanggung jawab ya. Baik Kaila, kalau kamu tidak piket, bagaimana situasi di kelas dan bagaimana teman-teman Kaila? Kelas terlihat kotor Bu dan teman-teman protes Bu karena saya tidak bertanggung jawab. Nah, ya, Kaila sudah tahu ya bahwa kelas menjadi tidak bersih, dan teman-teman juga protes pada Kaila ya. Baik Kaila, Ibu hanya ingin menanyakan bagaimana solusinya Kaila supaya minggu depan itu Kaila dapat melaksanakan tiket kelas. Saya akan hadir lebih awal ya. Jadi sebaik mungkin Kaila kalau piket itu datangnya lebih cepat, kemudian untuk makan pagi terlebih dahulu ya Kaila. Mudah-mudahan minggu depan Kaila dapat melaksanakan. Kapan Kaila mulai melaksanakan bisa Kaila? Mulai minggu besok ya, kita lihat. Mudah-mudahan minggu besok Kaila dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab ya Kaila. Baik, kita akan masuk ke kelas. Terima kasih Kaila. Nama saya Nur Ainun. Saya adalah murid kelas 6 SDN 16 Kuamang. Saya diajar oleh Ibu Neza. Saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu Neza karena saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu. Nama saya Nur Kaila Afika. Saya adalah murid kelas 6B yang diajar oleh Ibu Neza. Saya sangat senang berdialog dengan Ibu Neza. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu.
Assalamualaikum.